Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Amadea Viola. Kembali lagi bersama aku. Oke, di sini aku bakal membahas jurnal yang menarik nih ya. Karyanya dosen aku Bung Yebima Hasan Mayurudin. Nah, judulnya ini Dinamika Politik Casual atas Eksistensi Perempuan di Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera Wilayah Banten. Nah, di video ini aku bakal ngebahas dan mereview jurnalnya dosen aku, sekaligus aku bakal membandingkan kelima jurnal internasional ya, agar kita melihat perbandingannya seperti apa sih. Oke, kita langsung masuk aja mereview jurnal yang pertama dosen aku terlebih dahulu. Oke. Jadi jurnalnya dosen aku ini neliti gimana sih dua partai politik besar di Banten itu ya, Demokrat lalu PKS itu menjalankan politik casual terhadap kader perempuannya. Nah, konsep casual politics ini maksudnya tuh kayak strategi partai yang berusaha merangkul semua golongan masyarakat, termasuk perempuan. Nah, agar apa sih? Ya agar terlihat inklusif dan dekat dengan semua lapisan rakyat. Tapi ya teman-teman, masalahnya di Indonesia tuh masih ada satu tembok besar, yaitu budaya patriarki. Ya, budaya ini tuh perempuan di politik ya, jadi sering dianggap cuma pelengkap kuota aja gitu ya. Yang penting 30% ada, tapi suaranya belum tentu didengar. Lalu penelitiannya nih pakai metode deskripsi kualitatif dengan wawancara mendalam dan studi dokumen. Nah, mereka tuh wawancara langsung, Bung Yebi dan timnya tuh wawancara langsung beberapa politisi perempuan di Banten seperti Jaina Janjani dari Demokrat, dan juga Novianti dari PKS, dan Neng Yayat Nurhayati yang semuanya punya pengalaman nyata terjun ke politik. Kemudian hasilnya ya yang ditemukan dari hasil wawancara tadi tuh ada 3. Yang pertama, perempuan tuh mulai punya posisi penting di partai, bukan cuma pemanis atau simbol, tapi mereka tuh mulai dilibatkan dalam keputusan partai dan bahkan memimpin, seperti Octavia Jayabaya yang jadi ketua DPD Demokrat Banten. Dan yang kedua, partai mulai memberi dukungan konkret. Dukungan ini tuh nggak cuma moral tapi juga material, misalnya pelatihan politik, terus juga bimbingan teknis, dan bahkan fasilitas bagi caleg perempuan yang kondisi ekonominya terbatas. Yang ketiga, patriarki mulai terkikis pelan-pelan. Baik Demokrat maupun PKS ternyata ya udah mulai membuka diri, memberi ruang yang lebih setara dan membangun politik yang lebih adil gender. Nah, kesimpulannya seperti ini ya. Jadi politik casual tuh bisa jadi jalan buat menghapus ketimpangan gender dalam tubuh partai. Perempuan bukan lagi figuran, tapi bagian penting dari strategi politik partai yang ingin berkembang dan diterima semua kalangan. Oke, kita sekarang masuk ke membandingkan jurnal internasional dengan jurnalnya Bung Yebi. Jadi yang pertama ini judulnya Women's Political Representation in Indonesia, Who Wins and Who How. Jadi jurnal ini tuh ngebahas soal siapa aja sih perempuan yang bisa menang di politik Indonesia dan gimana caranya. Nah, mereka tuh menemukan bahwa perempuan yang berhasil biasanya punya modal sosial, ekonomi, atau berasal dari dinasti politik. Jadi keberhasilan perempuan di sini tuh masih sangat tergantung pada kekuatan eksternal, uang, keluarga, dan koneksi. Kalau kita bandingin sama jurnalnya Bung Yebi, justru ini tuh ngelihat dari sisi internal partai, ya. Bung Yebi tuh nggak fokus ke bagaimana perempuan menang, tapi ke bagaimana partai membuka ruang dan mendukung perempuan. Jadi fokusnya tuh bukan kemenangan individual, tapi budaya partai yang mulai berubah jadi lebih inklusif. Kita masuk ke jurnal yang kedua, judulnya Gender Quotas in Indonesia, Re-examining the Role of International News. Nah, kalau jurnal itu bicara soal peran lembaga internasional dan LSM yang ngedorong Indonesia punya aturan kuota 30% perempuan di politik. Ya, fokusnya tuh kebijakan makro, bagaimana kuota ini tuh tercipta dan diatur dari tingkat nasional dan global. Nah, kalau kita bandingin, jurnalnya Bung Yebi tuh beda ya. Dia tuh ngebahas bagaimana kuota ini tuh benar-benar dijalankan di lapangan. Nah, kalau jurnal internasional ini tuh bicara dari kayak atas ke bawah ya. Penelitian Bung Yebi tuh bicara dari bawah ke atas. Kalau tadi atas ke bawah, kalau ini bawah ke atas. Artinya dia melihat dari pengalaman langsung kader perempuan di daerah Banten, lebih realistis dan kontekstual.
Oke, sekarang masuk ke jurnal yang ketiga. Judulnya Perspektif Media Massa Terhadap Politisi Perempuan dalam Tiap Rezim Negara dalam Perspektif Pendidikan Islam. Nah, ini tuh menarik banget ya. Kenapa sih? Jurnal itu ngebahas media menggambarkan politisi perempuan di berbagai rezim pemerintahan Indonesia. Tapi yang bikin unik tuh pendekatannya dari perspektif Islam dan nilai pendidikan moral. Nah, kalau kita bandingkan sama jurnal Bung Yebi, ini tuh fokus pada struktur partai dan budaya internal. Jurnal ini tuh justru melihat bagaimana sih masyarakat dan media masih bias gitu terhadap perempuan. Tapi ya dua-duanya tuh sama-sama punya benang merah yang mengatakan bahwa perempuan masih sering direduksi, entah oleh budaya patriarki di partai atau oleh stigma media di luar. Nah, masuk ke jurnal keempat. Judulnya Perempuan Politisi Perempuan. Kalau jurnal itu sifatnya lebih ke teoritis dan juga konseptual. Nah, dia tuh banyak ngebahas tentang peran, citra, dan kesadaran politik perempuan, tapi belum menyentuh data ke lapangan. Fokusnya tuh di tataran ide dan gagasan besar soal kesetaraan. Nah, dia nih kayak ngebawa teori-teori itu tuh ke lebih realistis ya, nunjukin gimana sih konsep kesetaraan itu tuh diterapkan secara nyata di tubuh partai. Jadi kalau semisal jurnal lain bicara perempuan seharusnya begini, kalau Bung Yebi tuh nunjukin ini loh perempuan beneran di lapangan gitu ya kan. Oke, kita masuk ke jurnal yang terakhir nih ya. Judulnya Paradigma Pendidikan Politik Anti Korupsi dan Kesetaraan Gender di Partai Politik. Jurnal itu ngebahas gimana sih partai politik tuh bisa jadi tempat pendidikan moral dan etika politik, termasuk nilai anti korupsi dan kesetaraan gender. Nah, kalau kita bandingin sama jurnal Bung Yebi, jurnal Bung Yebi tuh punya arah yang hampir mirip sih ya, tapi dengan fokus berbeda gitu. Kalau jurnal ini tuh lebih menekankan pembentukan karakter dan etika kader, kalau penelitian Bung Yebi tuh lebih menyoroti pembentukan budaya organisasi yang inklusif gender. Nah, dua-duanya tuh sepakat kalau partai itu tuh tempat pendidikan politik. Tapi kalau semisal Bung Yebi itu negasin pentingnya pendidikan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan di partai. Nah, dari semua itu perbandingan itu ya. Nah, dari semua perbandingan itu bisa kita lihat bahwa jurnalnya Bung Yebi ini punya posisi yang unik ya. Unik banget ya. Kalau jurnal yang lain tuh ngomongin soal teori-teori besar, kebijakan nasional atau citra media. Nah, kalau penelitian ini tuh penelitian jurnal-jurnal yang lain ini ngajak ya kita kalau ngelihat dari dekat gitu loh. Dari level lokal gimana sih perempuan tuh benar-benar berjuang di partai dan bagaimana sih partai pertahan tuh partai perlahan-lahan tuh gimana sih perempuan tuh benar-benar berjuang di partai dan bagaimana partai itu perlahan berubah jadi lebih ramah terhadap perempuan. Oke, mungkin sampai situ saja. Terima kasih buat yang sudah menonton. Semoga ini jadi pembelajaran penting bagi kita semua. Sampai ketemu lagi ke review jurnal selanjutnya. Bye-bye.